Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Meskipun sudah malam, sudah jam 21 ini. Kita baru mulai gitu loh. Mudah-mudahan jam 21 lewat 30 menit ya sudah selesai lah gitu. Karena semakin malam itu bukan semakin asik tapi semakin ngantuk biasanya. Ya, untuk makalah boleh langsung segera disampaikan materinya biar cepat selesai kita pulang. Kasihan yang sudah punya suami yang punya istri Bu Siti Daria itu suaminya nungguin di sebelahnya kok nggak selesai gitu loh. Makanya ya, tahu aja nggak enak. Apalagi kalau sampai jam 10 malam gitu loh. Nanti saya disalahin, bukan saya yang salah, harusnya sampai setengah 11 kok gitu. Yang salah itu yang ngatur itu kan gitu, ngatur jadwal. Kasihan Koko Ustadz, rumahnya jauh kan di Tangerang. Ya ini kan di Tangerang, memang apa di masjid kau? Pasti di masjid, Ustaz. Nah, nggak usah pulang lah, istrinya ajak masjid. Kalau ada kuliah malam, istrinya ajak masjid gitu loh. Oke, silakan kepada teman-teman makalah untuk menyampaikan materinya. Ya. Ica ya? Ical, Bang Ical. Screen aja lu, screen-nya. Jidat lumayan licin amat ya, Ica. Halo, banyak pikiran ini. Udah habis berapa, Cal? Udah habis berapa biaya? Glowing. Mulai ya kali ya? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, Bapak Prapto MPDI, dan yang sama-sama kita hormati teman-teman FIC 2019 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya sebagai pembawa acara lah, ingin membacakan makalah-makalah yaitu kajian teks Sahih Muslim Imam Ahmad, riwayat hidup, metode dan sistematika serta contoh hadis dan toleransi dan perbedaan pandangan dalam hal ibadah yang akan disampaikan oleh beberapa anggota yaitu Adinda Khairunisa dan Kanda Ibnu Ubaidillah. Di sini langsung aja untuk pembahasan pertama akan saya serahkan kepada Adinda Khairunisa yang akan membawa pembahasan yang pertama dengan segala hormat. Saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk screen-nya boleh. Sambil berjalan aja, sambil berjalan. Ini agak proses agak lama. Ahmad bin Hanbal adalah seorang mujtahidin, pendiri mazhab dan ahli hadis yang dijuluki dengan Imam Ahli Al-Sunnah. Nama lengkapnya yaitu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal bin Asad Al-Syaibani Al-Maruzi. Lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Beliau juga keturunan Arab dari suku Banu Syaiban. Imam Ahmad adalah anak tunggal. Dari sejak kecil ayahnya telah berpulang ke rahmatullah.
sang ibu tidak menikah lagi meskipun ia muda dan banyak yang melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar Imam Hambal fokus agar beliau fokus memperhatikan kepada Imam Ahmad. Ahmad bin Hambal dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya di kota tersebut hingga usia 19 tahun. Sejak kecil, Ahmad sudah disekolahkan kepada seorang ahli qiraat. Pada umur yang relatif kecil, ia sudah dapat menghafal Al-Quran dan juga belajar hadis untuk pertama kalinya kepada Abu Yusuf, yaitu seorang ahli ra'i dan salah seorang sahabat Abu Hanifah. Dia juga belajar fikih secara mendalam kepada Imam Mujtahid, pendiri mazhab Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, atau yang biasa kita disebut yaitu Imam Asy-Syafi'i. Ahmad bin Hambal kemudian berangkat ke Basrah. Dia juga berguru antara lain kepada Syekh Hashim Ibnu Bashir Ibnu Abi Wasiti, seorang tokoh ahli hadis di negeri tersebut. Kemudian ia mengunjungi ilmiah ke beberapa negara seperti Mekah, Madinah, Syam, dan Kufah. Di negeri-negeri yang dikunjungi itu ia sempat lebih mendalami ilmu hadis. Walaupun termasuk golongan ulama mujtahidin, pendiri suatu mazhab, pemikiran-pemikiran dan fatwa-fatwanya tidak sempat ia tulis di masa kehidupannya. Ia lebih tertarik menulis hadis. Kitab yang terkenal di bidang hadis ialah Al-Musnad. Dalam mazhab Ahmad bin Hambal, ia menggunakan hadis dhaif atau hadis yang lemah. Apabila tidak ada dalil dengan syarat hadis tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama atau hukum yang berdasarkan hadis sahih. Sementara itu sangat teliti terhadap hadis-hadis yang menyangkut masalah halal dan haram, baik matan maupun sanadnya, dan mempermudahkan persyaratan hadis-hadis jika menyangkut masalah dorongan berbuat baik. Dengan demikian, Ahmad bin Hambal lebih mendahulukan hadis dhaif sebagai dasar keutamaan amal daripada dalil akal atau rasio. Hal ini menunjukkan sikap Imam Ahmad yang sangat kuat berpegang pada hadis. Ahmad bin Hambal menikah dan memiliki 2 orang putra yang terkenal dalam bidang hadis, yaitu Sholih dan Abdullah. Kedua putrinya banyak menerima hadis dari sang ayah dan memasuki sejumlah hadis ke dalam kitab Musnad akhirnya. Kemudian Imam Ahmad mulai menyusun kitab Al-Musnad pada saat pertama kali menerima hadis ketika berumur 16 tahun, sekitar tahun 180 Hijriah. Sebagaimana ia kemukakan dalam hadisnya Al-Minhaj. Pada tahun ini juga ia mulai pergi ke beberapa pelosok daerah mencari hadis. Al-Jazari mengatakan bahwa Imam Ahmad ketika mulai mengumpulkan sanad, ia menulis di lembaran-lembaran yang belum disusun hingga masa tuanya. Kemudian ia mulai mendengarkan kepada anak-anaknya dan keluarganya. Namun ia wafat sebelum sempat memperbaiki dan mengoreksinya. Anaknya lah kemudian yaitu Abdullah yang menyusun, lalu menambahkan banyak riwayat yang bukan bersumber dari ayahnya. Demikian juga murid Abdullah yang bernama Abu Bakar Al-Qat'i memasukkan pula riwayat-riwayat tambahan dalam hadis ini. Dan selanjutnya metode dan sistem dan selanjutnya coba
Ya, selanjutnya itu metode dan sistematika hadis musnad. Musnad karya Ahmad bin Hambal ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1313 Hijriah di Mesir dalam bentuk 6 jilid besar, kemudian ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dalam bentuk 15 jilid. Setiap jilid musnad terdiri dari 400 sampai 500 lebih halaman. Untuk cara penyusunannya, untuk penulisan kitab musnad sebenarnya ada beberapa versi. Sebagian musnad menyusun secara alfabetis, sebagian yang lain menulis berdasarkan kabilah. Model sistematika penyusunan musnad Ahmad berbeda dengan model penulisan kitab pada umumnya. Penyusunan nama-nama sahabat tidak dilakukan secara alfabetis, tidak pula berdasarkan kabilah atau urutan masuk Islam, melainkan dengan gabungan beberapa cara tersebut. Dengan kata lain, tidak ada kriteria tunggal yang dijadikan standar oleh Imam Ahmad dalam penyusunan urutan sahabat di musnadnya. Dia memulai urutan itu dengan empat orang al-khulafaur rasyidin, diikuti kemudian 6 sahabat lain yang termasuk ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antara lain yaitu Talha bin Abdullah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Qassah, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufai, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau nama aslinya Amr bin Amir bin Abdullah. Kemudian jika Imam Ahmad jika ada 2 hadis yang sanadnya sama dan disebut berurutan di dalam musnad, maka Imam Ahmad hanya mencantumkan sanad tersebut di hadis yang pertama dan tidak mencantumkan di hadis kedua. Sementara jika 2 hadis tersebut memiliki sanad yang berbeda, maka Imam Ahmad mencantumkan masing-masing sanad itu pada hadis yang bersangkutan. Dalam persoalan redaksi periwayatan hadis, Sirah al-Ada, Imam Ahmad dikenal sangat ketat. Ia berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengubah Sirah al-Ada sebagaimana yang telah didengar dari gurunya. Artinya jika gurunya meriwayatkan hadis dengan redaksi hadatsana misalnya, maka ia tidak boleh mengubah dengan akhbarona, karena itu dapat mengasumsikan bahwa dalam musnad Ahmad semua sirah al-ad ditulis sebagaimana adanya. Itu selanjutnya metode periwayatan dan kualitas hadis dalam musnad Ahmad. Yang pertama yaitu mendahulukan hadis thiqah dan dobit, tetapi ia tetap menerima hadis dari orang takwa yang kurang dobit jika dalam masalah itu tidak ada hadis yang lain. Yang kedua yaitu ia hanya menerima hadis sahih atau bersambung sanadnya dan menolak hadis mursal atau terputus sanadnya pada tingkat tabi'in atau tingkat sesudahnya. Ia menganggap hadis seperti ini hadis dhaif yang boleh diamalkan kecuali jika ada hadis lain. Karena menurutnya mengamalkan hadis dhaif lebih didahulukan daripada pendapat orang. Ketiga, Ahmad menetapkan kesahihan matan hadis dengan cara membandingkan dengan hadis yang sudah ditetapkan kesahihannya. Jika bertentangan, maka hadis tersebut ditolaknya. Ketentuan yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam periwayatan hadis tersebut menunjukkan bahwa ia pada dasarnya berusaha secara maksimal
agar hadis-hadis yang ia riwayatkan hanya hadis sahih. Namun penerimanya tetap terhadap hadis doif tidak bisa ia hindari bila tidak ada hadis sahih yang bisa dipakai hujah karena ia lebih mendahulukan hadis doif daripada pendapat akal. Sikap tersebut mungkin didorong oleh kedekatan dan kecintaan yang besar terhadap hadis Nabi dan kehati-hatiannya dan menerima kebenaran dan berdasarkan ra'yu dan atau rasio. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Akhi Ibnu Abdillah. Akhi Ibnu Abdillah. Bang Ibnu. Bagaimana saudara Ibnu bisa dikondisikan? Tuh. Ya, halo. Aman. Aman ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya dilanjut dengan pengertian toleransi. Ya, kata toleransi sangatlah sulit untuk mendapatkan padanan katanya secara tepat dalam bahasa Arab. Karena kata toleransi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yang itu toleransi yang artinya toleransi atau kelapangan dada. Akan tetapi kalangan Islam mulai membincangkan topik ini dengan istilah tasamuh dalam bahasa Arab. Kata tasamuh adalah derivasi asal mula dari kata sam yang berarti jud wa karom wa tasahul, dan bukan to endure without protest, yaitu menahan perasaan tanpa protes, yang merupakan arti asli dari kata toleransi. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama umat Islam maupun non-Muslim. Yusuf Al-Qadawi dalam bukunya Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama al-Islami menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang menjadi unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-Muslim, yaitu yang pertama, keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kerukunannya. Dan yang kedua, perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitis yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Ketiga, seorang Muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seorang atau menghakimi sesatnya orang lain. Allah sajalah yang menghakimi nanti pada akhirnya. Dan yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. Allah juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap orang kafir. Untuk memahami konsep tasamuh lebih mendalam, tentu kita tidak dapat lepas dari konseptual network yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebab konsep tasamuh tidak akan mudah dipahami tanpa dikaitkan dengan konsep-konsep dasar yang membentuk pandangan umum tanpa konsep tasamuh. Secara umum, konsep tasamuh mengandung makna kasih sayang, yaitu ar-Rahman, keadilan al-adalah, keselamatan as-salam, dan ketauhidan at-tauhid. Konsep-konsep dasar inilah yang mengikat makna tasamuh dalam Islam. Dan masing-masing konsep tidak dapat dipisahkan karena semua memiliki makna yang saling terkait. Konsep tersebut merupakan ciri khas Islam yang mampu membedakan toleransi perspektif Islam dengan lainnya. Oleh karena itu, hendaknya pendidikan toleransi beragama diarahkan kepada konsep-konsep dasar perspektif Islam, dan masing-masing konsep tidak dapat dipisahkan karena semua memiliki makna yang saling terkait. Konsep tersebut merupakan ciri khas Islam yang mampu membedakan toleransi perspektif Islam dengan lainnya. Oleh karena itu, hendaknya pendidikan toleransi beragama diarahkan kepada konsep-konsep dasar
Islam tersebut. Pentingnya toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama sangatlah vital dalam negara kita Indonesia yang sangat multikultural. Kita sebelumnya harus bertanya, pentingkah toleransi dalam beragama? Tentu kalau kamu cinta perdamaian dan iman akan Tuhan, tentu toleransi sangatlah penting untuk dijunjung tinggi. Di negara tercinta ini sudah jelas mengakui adanya beberapa agama yang diakui. Sebagai bangsa yang besar dan kaya akan budaya dan perbedaan, kita harus mulai belajar untuk melakukan toleransi terhadap orang yang berbeda pandangan dengan kita. Ingat semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda walaupun tetap satu. Mungkin tidak mudah untuk belajar toleransi apalagi dalam hal beragama, karena agama ialah hal yang sangat luhur dan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi perlu kita sadari, pada hakikatnya agama mengutamakan perdamaian yang sejati. Dan ada satu hal lagi yang membuat kita buta akan perbedaan, yaitu agama adalah suatu pilihan bebas tiap individu dan tiap agama benar adanya, kecuali muncul agama yang mengajarkan nilai-nilai keburukan. Mengapa toleransi dalam beragama sangat penting? Jelas, toleransi umat beragama sangat penting untuk menjaga kesatuan bangsa kita. Ya, ini tujuannya yang lebih luasnya lagi untuk menjaga perdamaian dunia. Setiap orang akan sangat sensitif terhadap masalah agama. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali kalau banyak nyawa yang akan mati disebabkan oleh perbedaan pandangan yang sejatinya memang berbeda. Jadikan perbedaan itu indah adalah pola pikir yang baik untuk mengawali misi penting menjaga kerukunan antar sesama. Mengawali tindakan toleransi, mengawali sebuah tindakan tentu menjadi kunci apakah dapat berjalan dengan baik atau hanya akan bertahan sebentar saja. Pola pikir yang baik dan tepat akan membawa kamu pada sikap nyata yang tepat pula. Kita yang hidup di era globalisasi harus mulai terbiasa dengan alur hidup serba instan dan beragam. Semakin lama kita harus sadar kalau pilihan itu semakin banyak dan berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar. Hak asasi manusia di zaman modern ini lebih baik dari sebelumnya, sehingga toleransi dalam beragama haruslah ditingkatkan untuk menjaga tiap hak warga negara dengan baik. Apakah kita sudah bertoleransi? Ini adalah pertanyaan refleksi buat kita semua, terutama yang mengaku punya agama. Apakah kita sudah menerapkan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Dan apakah kita sebagai umat beragama sudah merasakan aman untuk beribadah? Kalau itu sudah terjadi, berarti lingkungan tempat Anda tinggal sudah bisa menerapkan nilai toleransi yang baik. Lalu apakah kita tidak didiskriminasi karena agama? Kalau kamu tidak mengalami diskriminasi, tandanya lingkungan kamu sudah baik dalam mewujudkan nilai toleransi. Untuk selanjutnya bisa dilanjut kepada Saudara Irsal Sabila. Untuk Saudara Irsal Sabila, silakan. Saya akan melanjutkan menyikapi perbedaan pendapat dalam ibadah ya. Iya. Pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid berlapang dada terhadap perbedaan pendapat, inilah sikap sejati orang yang berilmu. Menurut Imam Malik, beliau segan rendah hati mengakui bahwa beliau hanyalah manusia biasa, yang biasa jadi benar dan bisa juga keliru. Menurut Imam Syafi'i, beliau berkata, siapa saja yang melakukan Islam. Menurut Imam Ahmad, beliau tidak merendahkan siapapun untuk berpendapat. Jadi, berlapang dada terhadap perbedaan pendapat saat Khalifah Harun ar-Rasyid berniat mengirimkan salinan kitab Al-Muwatta ke seluruh negeri sebagai panduan bagi setiap qadhi atau hakim dapat memutuskan hukum. Imam Malik, sang penulis kitab, menolak hal tersebut karena menurut beliau di setiap negeri sudah ada ulama dan masing-masing memiliki pandangan sendiri-sendiri. Inilah sikap sejati orang yang berilmu. Walaupun beliau punya pandangan dan tentu beliau menganggap pandangan itu adalah pandangan yang benar.
Namun beliau tidak pernah menafikan adanya pandangan ulama lain yang berbeda. Seandainya beliau mau, tentu beliau bisa saja menyetujui keinginan sang khalifah. Hingga Al-Muwatta dan mazhab atau aliran fikih beliau tersebar di seluruh negeri Islam yang dikuasai Abbasiyah. Dalam kesempatan lain, Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa keliru dan benar. Lihatlah setiap perkataanku. Semua yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ambillah, sedangkan jika itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan. Dikutip dari kitab Al-Lam Al-Muwaqih, Ar-Rab Al-Ainak, Juz 1, halaman 60, karya Qayyim Al-Jauziyah. Lihatlah perkataan Imam Malik di atas. Beliau yang kapasitas keilmuannya tak diragukan lagi, Imam Darul Hijrah, guru para ulama besar, ternyata tak memonopoli kebenaran. Beliau dengan rendah hati mengakui bahwa beliau hanyalah manusia biasa. Yang bisa jadi benar, bisa juga keliru. Coba bandingkan dengan sikap sebagai orang-orang saat ini. Keilmuan belum sampai setengah dari yang dimiliki Imam Malik, namun laganya sudah seperti ulama besar. Dengan gampangnya mereka meremehkan, menghujat, dan bahkan menyesatkan pihak lain yang mengikuti pendapat berbeda dengan yang dianutnya. Dalam riwayat yang masyhur disebut di banyak kitab, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan siapa saja yang melakukan istihsan, suatu metode pengambilan hukum, sesungguhnya ia telah membuat syariat sendiri. Penisbatan ini misalnya disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Al-Mustaf 171. Dan sudah masyhur Imam Malik adalah ulama yang menggunakan istihsan dalam usul fikihnya, Al-Fiqih Al-Islami wal Adilatuhu. Imam Ahmad rahimahumullah berpendapat bahwa wajib wudhu karena keluar darah dari hidung dan karena berbekam. Kemudian beliau ditanya, jika imam sholat keluar darah dan ia tidak berwudhu lagi, apakah saya tetap sholat di belakangnya? Imam menjawab, mengapa engkau tidak mau sholat di belakang Sa'id bin Al-Musayyib dan Malik? Lihatlah Imam Ahmad, walaupun beliau berbeda pendapat dengan Imam Malik dan Imam Sa'id bin Al-Musayyib rahimahumullah rahmatullah alaihimi, tidak sedikit beliau merendahkan kedudukan mereka berdua. Perbedaan pendapat dalam perkara ijtihadi sangat memungkinkan melahirkan beragam pendapat. Menghadapi hal ini, seharusnya kita bisa berlapang dada. Walaupun kita menganggap pendapat yang kita ikuti lebih kuat, tetap harus menghormati orang lain yang berpendapat berbeda. Adanya keragaman pendapat ini juga seharusnya membuka cakrawala berpikir kita. Jika ternyata kebenaran ada pada orang lain, kita harus siap untuk menerima kebenaran tersebut dan meninggalkan pendapat kita sebelumnya. Jadi kesimpulan yang kita dapat, faktor penyebab perbedaan dalam masalah furu dapat berupa berbeda qiraat, berbeda penaran atau menerapkan dan menilai suatu hadis atau lafaz Al-Quran yang bermakna ganda, adanya sejumlah nas yang saling bertentangan, dan adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nasnya secara sharih. Perbedaan yang telah terjadi di kalangan umat terdahulu merupakan bagian yang dari kenyataan alamiah hidup ini. Oleh karenanya, untuk dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat, perbedaan harus memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Jika niatnya jujur, orang yang bersangkutan memiliki tanggung jawab bersama. 2. Perbedaan itu digunakan untuk mengasah otak dan membukakan cakrawala berpikir. 3. Memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara dan bermuamalat dengan manusia lainnya sesuai dengan tingkat penghayatan, pemahaman dan pengalamannya, dan melihat realitas hidup di lingkungannya. Mungkin pembahasannya hanya itu aja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya ada yang mau bertanya ataupun ada masukannya, itu dari saya. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan dari pemaparan materi yang tadi disampaikan. Silakan. Ayo, ada
Saudari Ajeng, Ayu, Moni, Fitriani, atau yang lainnya, ayo mari. Ya udahlah, kalau nggak ada yang nanya, saya aja yang nanya lah. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, apakah ada alasan atau sebab mengapa mazhab mazhab ini bermula atau berawal dari Imam Ahmad bin Ambal atau Imam Hanafi dan selainnya? Kenapa enggak mungkin dari zaman sahabat atau zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Apakah mungkin ada alasannya atau sebabnya? Baik, terima kasih. Tapi ada lagi yang ingin bertanya? Monik? Agung? Aini? Gimana pertanyaannya, Chandra? Maaf, tadi terputus. Aduh, gimana apa tadi ya? Kenapa adanya mazhab itu dari awal dari sahabat, Kenapa mazhab itu bermula atau berawal dari Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan sebagainya? Kenapa enggak mungkin dari zaman sahabat, zaman tabi'in gitu? Apa alasannya atau sebabnya gitu? Bisa jelas, Indonesia? Ya. Oke. Mari ya. Mungkin ada yang lain ingin bertanya? Makasih Nisa, saya mau coba iseng. Tadi ya yang tadi pemateri sampaikan bahwasanya antara para imam aja mereka saling berkolaborasi, menghargai, ya kan? Baik Imam Ahmad, kemudian pemaparan dan Imam Syafi'i, kemudian Anas Imam Malik ya. Kemudian sedangkan kalau kita ngelihat fakta sekarang di lapangan ya, malah perbedaan pendapat ini walaupun kita sama Islam malah semakin gencar-gencarnya, nggak tahu apakah di masa ketika itu seperti ini juga. Namun faktanya yang saya pribadi lihat gitu ya, bahkan banyak teman-teman saya pribadi yang dekat gitu, semakin gencar-gencarnya malah saling menjatuhkan, ya menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Ya, nauzubillah min zalik pastinya. Nah, oleh karenanya mungkin bisa disampaikan sedikit sebab ataupun solusi terbaik agar bisa mempraktekkan apa yang para imam, yang mana beliau ilmunya bukan tidak bisa ini kan ya, keilmuan beliau tidak bisa disepelekan, penguasaannya juga luar biasa gitu. Nah, apakah dan itu tentu apakah ini bisa diberikan mungkin dari pemateri solusi dan sebab, pertama sebabnya kemudian solusinya, seperti itu jika kita lihat sekarang. Mungkin baca, Bang Ibnu mau jawab. Mungkin kalau pertanyaan Chandra tadi yang pertama gimana? Kenapa tidak dari sahabat-sahabat yang dulu ya, Paman? Tadi pertanyaannya. Kenapa dimulai dari mazhab kayak mazhab Imam Hambali, Imam Maliki gitu ya, Chan? Kenapa enggak dari gitu? Kenapa gitu yang menjadi mazhab itu atau menjadi patokan atau pendapat sekarang itu berpacu pada mazhab gitu? Nah, mazhab Imam Ahmad atau lain sebagainya, kenapa enggak mungkin mazhab itu munculnya di zaman sahabat atau tabi'in gitu?
Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan itu kita kurang tahu banyak ya masalah tentang apa bagaimana nggak dari dulu kan gitu. Mungkin para ulama yang membawa apa kayak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali gitu. Jadi ya kita kurang tahu gitu, kurang Wallahu alam bisawab ya. Ya, wallahu alam. Kalau kayak gitu ada ya. Tanya agak sulit gitu loh. Kalau Sunatullah dah. Fix. mungkin kita menjawab gitu. Iya. Begitu. Coba Chandra jangan memplesetkan pertanyaan gitu, ngeri kita ini. Cuman bertanya. Iya, bagus. Mungkin ada yang ingin menambahkan Chandra gitu. Mungkin kalau dari saya kurang bisa untuk menjawab itu, belum bisa gitu. Wallahu alam bisawab aja lah ya. Mungkin dari Ustadz Salman kali atau Ustadz Bapak Suprapto. Bapak dosen kita mungkin. Itu kalau untuk pertanyaan dari Chandra ya. Mungkin Ica mau menjawab pertanyaan dari Salman. Oke, silahkan teman-teman yang berkenan bantu saja. Kayaknya pemakalah kesulitan, nggak apa-apa, kita sharing aja. Pak Ustadz. Mungkin saya mau jawab yang pertanyaan Salman sedikit ya. Mungkin pertama tuh ya kita coba memahami pendapat orang lain gitu. Terus menghargailah gitu. Terus yang kedua itu utamakan tidak egois dengan pendapat kita gitu. Maksudnya kalau kita punya pendapat ya kita hargai pendapat yang lain juga gitu. Terus tidak menengah dan berhati-hati dalam berbicara. Jadi ketika kita mempunyai pendapat, misalkan kita pendapat orang lain itu kurang masuk ke kita misalkan. Nah, kita ya ngomongin caranya dengan hati-hati. Gitu. Terus tidak melibatkan orang luar yang tidak bersangkutan. Maksudnya jangan menyinggung orang lain kali ya. Gitu. Mungkin itu aja pendapat Cak. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Gimana Salman? Berarti tadi yang disampaikan sebab-sebabnya ya? Mungkin tinggal sebaliknya aja gitu ya. Solusinya tinggal sebaliknya aja, berarti ya tidak menyinggung dan lain sebagainya gitu. Ya gitu. Oke, makasih. Ron. Apaan, Man? Mungkin ada yang lain yang menambahkan. Mau ada yang mau bertanya lagi kah? Tentang Salman. Tentang Chandra? Siska tuh kayaknya mau jawab dia, suaranya nggak keluar itu. Siska sibuk. Ya mungkin udah kali ya, nggak ada yang mau bertanya lagi kali. Ya gitu. Dosen yang ingin meluruskan dan meneruskan lagi untuk penjelasan ini pembahasan. Nah, udah lengkap semua. Udah ini ya. Tapi gerimis Mas gitu. Di luar lagi hujan. Nah. Yang enak itu yang kantin baru gitu. Allah. Nah, ya belum enak lah gitu. Atau belum terasa enak. Oke, makasih sebelumnya kepada pemakalah, sebenarnya sudah lengkap dan detail banget itu. Jadi kalau mau dijelasin nggak ada celah. Pertama gini, Ahmad bin Hambal itu salah seorang
ahli hadis yang sangat terkenal dari kalangan generasi tabi'in ya. Jadi beliau salah seorang murid dari Imam Syafi'i, pakar dalam berbagai ilmu agama dan memiliki kealiman yang luar biasa. Hadis yang beliau hafal itu menurut catatan para ulama sejarah itu disinyalir hampir sampai 1 juta hadis. Tapi hadis yang baru tercatat itu hanya sekitar 26.000 sampai 30.000 hadis. Nah, jangan bayangkan menulis itu seperti teknologi sekarang. Kalau dahulu itu mau menulis itu sulitnya luar biasa. Sehingga umumnya yang menulis itu adalah para murid-muridnya. Nah, ada juga yang memang dilakukan langsung oleh gurunya, tetapi biasanya sifatnya terbatas. Makanya dalam kitab-kitab turos atau kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik itu biasanya berkata waqala syaikhuna. Itu artinya menunjukkan guru kami berkata. Itu banyak redaksi yang seperti itu menunjukkan yang menulis itu rata-rata adalah muridnya, bukan orang yang bersangkutan langsung. Seperti Imam Suyuti gitu loh. Pengarang kitab Jalalain dan lain-lain kitab-kitab klasik itu hampir sama. Jadi Imam Ahmad itu kemudian beliau merilis salah satu bidang yang paling digemari waktu itu dan sangat dibutuhkan, yaitu bidang fikih. Akan tetapi madhabnya, karena lahir pada madhab yang terakhir gitu loh. Dari 4 madhab, beliau pengikutnya paling sedikit. Dan yang paling antara sedikit itu kemudian sekarang diselamatkan oleh negara Arab Saudi yang menjadikan madhab Imam Ahmad itu sebagai madhab negara yang ya, artinya yang lain diakui, dibolehkan, tapi sebagai madhab negara, pegangan agama ketika terjadi Ahmad Sarwat LC yang punya fikih Indonesia, Rumah Fikih Indonesia, seandainya tidak diselamatkan oleh Saudi mungkin terancam kepunahannya, baik dari sisi ajaran maupun pengikutnya. Nah, disinilah kita paham bahwa ulama yang memiliki kapasitas besar dan alim pun itu belum tentu bisa menyampaikan atau meninggalkan keilmuannya untuk generasi yang akan datang karena berbagai faktor. Nah, makanya kalau teman-teman itu sudah bisa untuk menulis, ilmu yang dianjurkan untuk ditulis dan disebarkan kepada orang lain. Karena menulis itu karyanya akan tetap dikenang sepanjang masa, bahkan dia bisa mencapai jarak yang sangat jauh meskipun dia sudah meninggal. Itu dibuktikan dengan kitab-kitab karangan para ulama terdahulu. Sementara kalau omongan atau ceramah itu hanya bisa didengar saat beliau masih hidup. Meskipun sekarang ada alat perekam berupa YouTube ataupun yang lainnya yang memungkinkan seseorang untuk diulang atau disampaikan setelah beliau wafat, tapi pengaruhnya tidak sedahsyat buku ketika memang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka literatur abadi gitu, selama masih terus dicetak ya, dari para ulama. Nah, kemudian yang kedua, madhab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad ini tidak berupa kitab sunan, tapi berupa kitab musnad. Musnad dalam artian susunannya sesuai dengan nama-nama para sahabat atau nama-nama kabilah. Kemudian dalam kitab hadis itu juga ada model penulisan berdasarkan abjad dari sisi matannya, bukan sanadnya ya. Ini bisa kita temukan dalam kitab Mukhtarul Ahadis yang banyak dipelajari di pesantren. Jadi kalau hadisnya dimulai dari AA semua, dari bak-bak semua, dari jim-jim semua. Itu ada di pesantren itu yang di Indonesia banyak itu disebut Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah.
Selanjutnya, kenapa Imam Ahmad tidak posisi hadisnya, meskipun paling banyak tulisannya, hadisnya, jumlahnya, tidak menempati urutan hadis yang tinggi. Artinya kutubus sitah beliau tidak masuk, kutubul khamsah beliau tidak masuk, beliau hanya masuk pada kutubu tis'ah, ya, kitab-kitab 9 dari kitab hadis. Sebab pada masa itu masih bercampurnya antara fatwa sahabat, kemudian maslahah mursalah, atau pendapat-pendapat pribadi yang dicantumkan dalam hadis kitab musnad tersebut. Kaul tabi'in gitu loh. Itu juga tak luput di sana, termasuk permasalahan yang dibutuhkan jawabannya untuk masyarakat dalam konteks waktu itu. Kemudian yang kedua, antara hadis sahih dan hadis dhaif itu tidak memerlukan banyak perbedaan karena banyak orang alim dalam bidang ilmu hadis yang masih hidup. Bahkan beberapa sahabat junior itu masih bisa ditemui oleh Imam Ahmad, ya, junior, ya. Artinya memiliki umur sangat panjang. Seperti Anas bin Malik itu kan umurnya sangat panjang, ya. Jadi hampir masih bisa ditemui oleh Imam Ahmad. Jadi kayak Al-Ghazali kasusnya itu. Kenapa tidak ditemukan sanadnya pada hadis yang ditemukan dalam kitab itu karena pada waktu itu banyak ulama yang memang pakar dalam hadisnya, sehingga ketika disampaikan satu hadis mereka sudah bisa tahu bahwa ini hadisnya bukan hadis sahih tapi hanya penguat argumen atau penguat analisis dari sebuah hadis yang membutuhkan penjelasan. Itu yang terjadi pada kitab Imam Ahmad. Beliau itu lahir hampir 50 tahun sebelum kelahiran Imam Bukhari, sehingga Imam Bukhari itu yang baru memprakarsai perbedaan atau pemisahan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Meskipun pada imam-imam muridnya generasi setelahnya itu ada hadis dhaif yang dimasukkan, tapi tujuannya itu bukan semata-mata biar orang awam mengambil hukum yang mudah, tapi untuk memberikan pendapat yang berbeda atau menganalisis hadis-hadis yang mungkin sulit dipahami kecuali dengan menjelaskan hadis tersebut. Nah, itu tidak menjadi masalah bagi mereka karena mereka sudah tahu. Nah, yang jadi masalah itu kalau orang tidak tahu, kemudian tidak tahu kriteria ilmu hadis, membuka kitab mereka. Ya seperti sekarang ini hadisnya dhaif, akhirnya mereka sering dalam tanda kutip menyalahkan para imam tersebut. Ya. Nah, sementara dalam hal toleransi, Imam Ahmad itu terkenal salah satu ulama yang alim dan memiliki toleransi tingkat tinggi, termasuk kepada gurunya Imam Syafi'i. Mereka berbeda pendapat dalam banyak hal, tapi selalu bisa berdampingan menyelesaikan masalah umat. Ya. Nah, toleransi di sini dalam artian hal-hal yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran sehingga ada peluang akal itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah. Kan kata Mu'ad bin Jabal itu ketika disuruh ke Yaman, beliau ditanya ketika tidak ada dalam suatu masalah akan diputuskan dengan Quran, apabila tidak ditemukan akan dicari di sunnah, apabila tidak ditemukan maka dia akan berijtihad. Nah, ijtihad itu memberikan ruang kepada akal untuk berkembang, memahami realita kehidupan sekaligus mencari solusi. Termasuk jodoh itu kan tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Makanya harus usaha sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh aja ditolak terus. Gitu. Jangan bunuh diri, cari terus. Gitu loh. Bunuh diri itu bukan solusi. Gitu, ya. Misalnya diputusin pacar terus gitu loh, sudah mau datang nanti malam gitu, dia ngasih kabar gitu loh, mohon maaf gitu, tiba-tiba di WA innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu,
Ada teman saya yang ketemunya itu di internet aja, melalui hubungan jarak jauh, SMS, WA gitu loh. Setelah ditunggu-tunggu mau ngelamar gitu loh. Dia yang meninggal itu SMS atau WA gitu loh, yang meninggal gitu loh. Bukan datengin gitu loh. Itu WA, wah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia gitu, gagal ginjal atau apa gitu loh. Ya. Ada tipe-tipe laki-laki kayak gitu, wanita juga kayak gitu ada gitu loh. Saya nggak tahu benar apa enggak, kata teman saya benar gitu loh. Saya dikabarin ada seorang wanita cewek gitu loh. Pendidikannya juga tinggi, S3 bahkan gitu loh. Dia kuliah di beberapa tempat kuliah kayak gitu. Dia pisah sama suaminya gitu loh, bilangnya suaminya meninggal gitu loh. Nah, kemudian ya karena ada masalah kayak gitulah. Itu yang apalagi yang pacaran, baru pacaran kayak gitu. Udah ditunggu-tunggu mau ngelamar gitu. Pas hari hanya di WA atau SMS, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cinta itu membutakan, Zat. Nah, makanya begini, kenapa imam madhab itu baru ada atau madhab itu baru ada pada periode Imam Hanafi yang lahir sekitar tahun berapa? 80 ya, 80 Hijriah. Imam Syafi'i kan 150. 150. Nah, ya. Imam Ahmad itu lahir 168 kalau nggak salah. Nah, Imam Malik lebih dahulu, Imam Hanafi juga tahun 80-an sekian. Nah, kelahiran itu artinya kan tahun 80 Hijriah itu Nabi wafat tahun tahun 11 Hijriah. Kalau Anas bin Malik itu kan masih hidup, umurnya itu sampai 111 tahun. Itu berarti ketika Nabi wafat, beliau masih muda, masih remaja. Nah, kesininya masih memungkinkan bertemu dengan ulama-ulama yang menyampaikan hadis dan fikih kepada umat. Artinya begini, kalau pertanyaan itu dikiaskan, Indonesia itu adanya setelah memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 45. Nah, sebelumnya itu negara kita itu disebut negara apa? Gitu. Apakah Indonesia tidak ada sebelum itu? Berarti sejarah kalau kita menyebut Indonesia pernah dijajah. Lah Indonesianya adanya itu setelah 17 Agustus 45. Kesananya itu yang dijajah bukan Indonesia kan gitu loh. Nah, logikanya itu adalah satu momentum gitu loh, satu momentum. Sebelumnya para ulama juga sudah ada yang menjadi rujukan. Madhab itu kan rujukan bersama untuk menjawab pertanyaan dari umat dan bimbingan tentang ibadah dan menyikapi kehidupan berdasarkan Quran dan Sunnah. Tapi ada beberapa ijtihad yang itu bisa menyelesaikan masalah yang besar sehingga para ulama dan para umat dan kalangan orang awam dan orang alim itu juga merujuk ke sana. Bukan hanya orang awam saja, orang alim pun gitu loh. Karena mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri, akhirnya mengikut. Nah, itulah yang menjadi dasar madhab itu. Meskipun madhab itu kan pengertiannya orang yang melaksanakan ijtihad secara mutlak. Mutlak itu artinya dia bebas, tetapi karena memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu diuraikan oleh para ulama, sebagian mengatakan 23 syarat. Gitu. Salah satunya hafal Quran dan hadis, asbabul wurud dan asbabun nuzulnya. Kemudian dia mengerti hukum qiyas, hukum sastra Arab, nahwu, shorab dan lainnya. Nah, kemudian bisa menganalisis dengan ilmu balaghah dan usul fikih. Nah, itu yang tidak yang ulama-ulama sebelumnya itu juga sudah ada. Cuma tidak sebesar penemuannya, itu tidak sebesar para ulama madhab. Nah, Imam Syafi'i itu pernah bertamu ke rumah Imam Ahmad, kemudian
oleh anaknya, anak Imam Ahmad itu mau terus pokoknya setiap malam itu. Ternyata Imam Syafi'i dari habis Isya sampai subuh itu hanya di atas pembaringan, tidak sholat, tidak kemana-mana gitu. Nah setelah tengok malam itu ada 4 kali atau 5 kali gitu, kita nggak pernah ibadah, nggak ada wirid, nggak ada baca Quran. Ternyata paginya itu ditanya karena penasaran, Imam Syafi'i mengatakan, dari tempat tidur itulah nak aku menyelesaikan lebih dari 40 persoalan yang menjadi persoalan umat yang belum mendapat jawabannya. Artinya ulama-ulama terdahulu itu ada yang bisa menyelesaikan masalah yang didiri umat, tetapi ada juga masalah yang tidak terselesaikan oleh para imam mazhab itu. Masalah-masalah yang menggantung, yang ada, bahkan yang memungkinkan terjadi, itu sudah dikasih jawabannya, sehingga penemuan itu dianggap penemuan yang bisa memuaskan seluruh pihak, sehingga menjadi rujukan para orang-orang terdahulu, bukan hanya orang awam, tapi menjadi orang alim. Nah, disitulah terbentuknya madhab. Nah, madhab itu juga bukan kewajiban, tapi sekali lagi, orang yang tidak memenuhi syarat untuk berijtihad itu dianjurkan. Tapi kalau orangnya sudah bisa dalam artian itu memilih, oh ini yang paling baik. Kita kapasitasnya itu bukan menentukan hukum, tapi memilih yang terbaik. Bukan nyari jodoh, Mas, gitu loh. Jodoh itu nanti yang ada ini gitu, yang tersedia itu diambil, kira-kira yang siap gitu loh, yang siap pakai dan yang mau. Siap pakai tapi nggak mau gitu loh. Mau tapi nggak siap pakai gitu loh. Artinya gini, laki-laki misalnya udah ngomong, udah kita nikah ya, udah ke tempat bapakku gitu. Ternyata dia masih punya kakak. Nah, nikahnya nunggu kakaknya gitu loh. Nah, itu atau datang Mas Chandra datang ke calonnya gitu loh. Nunggu nanti kalau sudah lulus gitu. Lulus S1. Nah, itu kan siap dengan catatan. Catatannya itu yang jadi penghalang gitu loh. Ya, nikah kayak gitu loh. Pokoknya nikah itu catatannya semua dihilangkan, pengecualiannya dihilangkan, pokoknya saya siap. Hari ini juga siap gitu. Detik ini juga siap. Kalau didatangin datang ke rumah teman wanita kayak gitu, Mas. Karena di Indonesia itu ada beberapa suku yang ketika seorang laki-laki datang ke rumahnya itu dianggap dia siap menikah. Salah satunya suku Dayak, Mas. Dayak itu ada suku Dayak yang di Kalimantan, Samarinda dan Pontianak. Itu kalau kita datang ke rumahnya itu dianggap kita siap untuk menikah, gitu loh. Ya, jadi seolah-olah laki-laki ketika datang dia harus menikahi wanita itu. Artinya kalau nggak tahu itu bahaya. Kita nggak siap gitu loh. Kalau kita memang siap begitu loh, kita siap, ya udah Pak gitu loh. Kalau anak Bapak mau ya silahkan. Saya sih sebenarnya juga nggak begitu tertarik, tapi kalau dia mau ya oke gitu loh. Boleh buat. Gitu. Apalagi kalau laki-laki itu kan kalau bapaknya bilang saya nikahkan itu walaupun main-main kita ngajak saksi teman 2 orang itu kan dianggap sah gitu loh menurut hukum fikih. Gitu. Mainnya itu jadi beneran gitu. Itu cara menjawabnya kayak gitu. Jadi seperti Indonesia itu adanya tahun 17 Agustus 45 itu proklamasi kemerdekaannya. Sebelumnya juga ada Indonesia gitu loh. Cuma dengan dengan nama atau sebutan yang berbeda. Ada dulu sebelum Indonesia itu masa kerajaan ada Sriwijaya, ada Majapahit, kemudian ada Samudra Pasai, ada Demak. Bagian dari Indonesia tapi masa lalu. Nah, ketika sudah masa kini, setelah oleh Belanda, Indonesia itu belum memiliki nama Indonesia, disebut Hindia Belanda. Maka samudranya disebut Samudra Hindia. Bukan Samudra India, itu Samudra Hindia. Itu nama wilayah yang dijajah oleh Belanda. Makanya sebelum Indonesia itu namanya Hindia Belanda. Tapi setelah
17 Agustus memproklamasikan diri itu menjadi resmi. Ya, seperti itu. Pacaran juga gitu, asalnya udah bareng terus kemana-mana gitu loh. Tapi momentumnya itu ketika jadian itu kapan? Saat mau tunangan, karena pas tunangan itu menunjukkan komitmen. Tunangan itu hanya sebagian kecil. Momen pentingnya itu pada pernikahan. Tunangan tapi nggak berani nikah, itu juga ada Mas gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah, tasamuh atau toleransi itu ada pada batasan di mana wilayah-wilayah keagamaan tidak boleh dilanggar. Kita boleh berinteraksi dengan orang non-muslim, Natal seperti kemarin, itu boleh kita berinteraksi dengan mereka, tapi tidak pada ritualnya. Interaksinya kayak gimana? Kalau Budaria jaga untuk menertibkan lalu lintas agar orang tidak celaka, banyak mobil-mobil di pinggir gereja, dia mengatur lalu lintas, nah itu bukan dalam kawasan ritual. Kalau ritual itu berada di dalam, ikut nyanyi-nyanyi, ikut joget-joget, tapi di dalam gereja mengikuti ritual mereka. Nah, biasanya akad nikah itu di masjid itu mengandung nilai-nilai ritual. Demikian pula pemberkatan. Nah, kalau pemberkatan, kalau teman-teman datang itu mending pada saat resepsinya. Kalau resepsi itu meskipun ada doa, iya ada doa, dia lebih sifatnya formal karena doa itu dianggap sebagai adat kebiasaan dari masing-masing agama. Ya kalau dia doa, ya kita doa menurut agama kita. Dia berdoa, ya Tuhan Yesus, kita berdoa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar gitu. Kita doa sendiri kan gitu misalnya. Nah, itu tidak masuk pada kawasan itu. Nah, kemudian kalau toleransi toleransi yang berbeda pandangan gitu. Kalau kita itu yang penting tidak menganggap diri kita paling benar, kemudian menghargai orang lain yang berbeda dengan kita selama ada sumber hukumnya. Jadi kita dituntut untuk terus belajar. Kadang pada tahun medio tahun 90-an itu NU dihadapkan, dikonfrontasikan dengan Muhammadiyah. Jadi sering terjadi gesekan. Waktu itu Muhammadiyah dekat dengan kekuasaan. Nah, tahun 2000 ke sini itu sudah mulai terbuka antara Muhammadiyah dan NU, kecuali kalau pas Lebaran beda. 2010 ke atas itu Lebaran juga sering sama. Dulu itu antara suami dan istri, kalau suaminya sudah Lebaran, istrinya belum Lebaran, nggak dikasih ketupat, Mas, nggak dimasakin gitu loh. Dan itu masih ada. Jamaah Asyik juga itu salah satunya. Suaminya ikut Muhammadiyah, istrinya ikut NU gitu loh. Muhammadiyah sudah Lebaran, dia belum, masih puasa. Akhirnya nggak dimasakin, seharian Lebaran nggak makan dia gitu loh. Masih ada. Nah sekarang itu NU dibenturkan dengan FPI kan. Nah, NU-nya sudah dekat dengan kekuasaan, FPI-nya sebagai oposisi akhirnya dibubarkan. Nah itu awalnya hanya dari masalah khilafiyah. Nah, perbedaan itu dari masalah khilafiyah saat orang belum bisa menerima perbedaan itu. Akhirnya menjurus, apalagi dilibatkan dalam dunia politik. Kan yang penting itu satu, memahami nas yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dia tidak bisa dikiaskan dan tidak ada dalam hadis, itu murni ijtihad. Bedakan antara wilayah khilafiyah ditoleransi, tapi yang yang salah itu harus diamputasi istilahnya. Nah, kalau FPI dibubarkan gitu loh, karena melanggar mengancam undang-undang, idealnya Ahmadiyah itu juga dibubarkan karena menistakan agama. Syiah juga gitu, ada undang-undang kebebasan toleransi, kebebasan beragama, tapi ada batasan antara toleransi itu dengan penodaan agama. Ahmadiyah dan Syiah, selain Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah, ada Syiah yang dekat dengan kita secara mazhab, itu namanya Ja'fariyah, yang satu Zaidiyah, hampir sama. Dia tidak menghina sahabat, tidak melecehkan para sahabat, ajarannya hampir sama dengan kita, ya, termasuk pengarang kitab tafsir Toba-Tobai itu disinyalir sebagai pengikut
Ja'fariyah. Makanya Pak Quraisy itu banyak ngambil dari situ karena dia Syiah, tapi Syiahnya objektif ketika menjelaskan satu ayat, bahkan memiliki banyak persamaan dengan ulama ahli sunnah. Ya, itu salah satu. Jadi itu kira-kira untuk tambahannya. Silahkan, sudah jam 10, kasihan Mbak Budaria itu. Suaminya juga sudah nunggu lama banget gitu. Kemudian Siska juga kayaknya mau diajak jalan-jalan itu sama siapa itu, jadi dari tadi itu senyum-senyum aja. Jalan-jalan di mana Ustadz? Habis pulang mangkal. Kali gitu loh. Kan sebentar lagi mau nikah gitu. Amin, doain ya Allah. Doain Ustadz, cepet-cepet. Amin, amin, amin. Kemauan? Biar Ustadz jadi MC ya. Bukan jadi MC, Biar dapat job. Jadi penghulu. Ini. Mana? Kalau pengantinnya nggak datang, suruh maju nanti. Kalau laki-laki di Jakarta main doang Ustadz, nggak seriusin, cuma sekedar main-main. Oh, jadi dia main-main. Nama baik laki itu hati-hati. Main yang penting seneng kan gitu. Kalau keragunan kan juga main. Gitu seneng tinggal lagi. Yang penting sama-sama ridho ya Zata. Oke, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bentar di screenshot dulu Mas ya. Siap. Ya. Foto. Lama banget. Ya, Bilang 1 2 3 Sat. Gitu. Oke. 1,5 0. Udah. Oke. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman. Ya kalau suka Ustaz. terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.